Kenapa sih malam-malam gini nelponin kamu, Mas? Gangguin aja. Hah? Aku nggak tahu ini nomor. Aku nggak kenal ini nomor. Halo. Siapa sih? Halo, selamat malam. Maaf dengan Pak Bram, saya dari pihak rumah sakit mau mengabarkan bahwa Ibu Hana Sasmita masuk rumah sakit, Pak. Apa? Tunggu sebentar. Apa? Hana masuk rumah sakit? Ya udah, oke. Saya akan ke sana sekarang, ya. Oke, ya. Kamu gila ya, Mas ya? Mas, udah malam-malam gini kamu ninggalin istri dan anak kamu demi mantan istri kamu. Ya, aku harus ke sana. Nggak ada siapa-siapa yang jagain Hana di sana. Kamu tahu juga. Papa juga kondisinya lagi sakit. Jadi nggak ada yang jagain. Aku nggak peduli mau nggak ada yang jagain Mbak Hana, mau papa sakit apapun itu aku nggak peduli. Yang penting kamu harus ada di sini. Kamu tetap harus tanggung jawab sama istri dan anak kamu yang kamu tinggalin di rumah. Karin, Hana sedang mengandung anak aku. Berarti kalau ada apa-apa terjadi sama Hana, itu bisa mencelakakan anak aku. Aku harus pergi. Mas, harus pergi. Mas, mau sampai kiamat kamu ngurusin Mbak Hana terus. Mas Bram! Dokter, Hana Sasmita, mantan istri saya, gimana keadaannya, dokter? Bu Hana masih dalam penanganan kami, Pak. Bu Hana mengalami gangguan dalam pencernaannya. Kemungkinan karena keracunan makanan, tapi ini masih baru kemungkinan, Pak. Keracunan makanan? Ya, masih kami tangani. Perlu dilakukan pemeriksaan lab untuk mengetahui penyebabnya, Pak. Kalau begitu saya permisi. Mari, Dokter Wisnu. Mari. Dokter, Iya, Pak Bram. maksud kamu sama Hana ya kesini? Kamu yang bawa Hana kesini? Iya, Pak Bram. Berarti ini keracunan makan ini kok bisa terjadi? Sabar, Pak Bram. Saya pikir Bu Hana hanya Pak Bram. Tadi kami sempat makan di luar, kami makan kebab dan saya pikir kebabnya bersih. Makan kebab? Hah? Dokter, udahlah, nggak usah cari banyak alasan deh, dokter. Kamu pasti bawa dia pergi makan di tempat yang nggak bersih, yang nggak cocok. Hana itu nggak bisa sembarangan makan. Pak Bram, saya dokter, Pak Bram. Saya pastikan makanan itu bersih, Pak Bram. Ya, kan harus tahu juga, dokter, kalau Hana itu perutnya suka sensitif. Bisa mah, bisa apa aja, bisa alergi apa segala macam. Dokter, nggak bisa begitu dong, dokter, ya. Dokter, kalau ada apa terjadi sama anak dalam kandungannya, itu ya hati-hati dong, dokter, kalau mau bawa Hana jalan-jalan. Saya bertanggung jawab untuk itu, Pak Bram. Ya bagus, harus tanggung jawab kalau begitu. Ya Allah, kenapa keadaannya malah jadi begini? Ya Allah, gimana kalau sampai terjadi apa-apa sama Hana dan calon anak aku? Awas aja kalau Hana sampai kenapa-napa. Aku bersumpah akan bikin Wisnu bertanggung jawab atas semua ini. Sejak Wisnu semakin masuk dalam kehidupan Hana, yang ada dia makin nambahin masalah aja. Bunda. Kayaknya Rosi ngigok deh. Bunda. Rosi, bangun! Kamu tuh gimana sih? Jangan teriak-teriak dong, kalau Rafa bangun gimana? Jangan-jangan Karin. Aduh. Rafa tuh lagi tidur kok. Gak ada bunda di sini, Rosi. Kalau mau bunda pulang kamu. Rosi gak apa-apa. Rosi kenapa sayang? Hah? Terus aja bela anak itu, Kak. Karin, kamu mesti tahu Rosi adalah anaknya Bram. Bram suami kamu. Dan sekarang kamu sebagai seorang ibu harusnya kamu ngerti dong. Justru karena Rosi adalah anak Mas Bram, Kak. Mbak Hana udah berhasil membuat Rosi untuk nginap di sini. Untuk mengikat Mas Bram sebenarnya itu tujuannya Mbak Hana. Asal kakak tahu ya, Mbak Hana itu selalu aja bikin drama buat rumah tangga aku dengan Mas Bram. Dia mau menghancurkan rumah tangga aku dengan Mas Bram. Sebenarnya Mbak Hana belum ikhlas memberikan Mas Bram buat aku. Kak, asal kakak tahu,
Rosi sekarang sudah berhasil nginep di sini dan sekarang Mbak Hana bikin ulah lagi. Dia masuk rumah sakit dan nelfon Mas Bram. Sekarang Mas Bram nyusulin Mbak Hana ke rumah sakit. Mau hancurin rumah tangga aku apa lagi sih Mbak Hana? Tadi Tante Karin bilang Bunda ada di rumah sakit. Bener juga ya, kasihan Karin. Di saat seperti ini seharusnya Bram ada di sisi Karin dan Rafa. Bukannya malah sibuk memperdulikan orang lain dan jelas-jelas bukan tanggung jawab Bram untuk sekarang. Tante Karin antarin Rosi. Dengar Rosi ya, Mama tidak akan membiarkan kamu keluar dari rumah ini. Kamu tetap di sini, oke? Kamu tidak boleh jenguk bunda kamu. Kak, jangan membiarkan Rosi keluar dari rumah ini. Kakak nggak boleh nganterin Rosi, oke? Karin, aku juga gak suka kalau Bram terlalu perhatian sama Hana. Ya bener loh. Ya tapi menurut aku sekarang Hana sakit itu bukan rekayasa. Ya memang bener-bener mungkin Hana sakit. Tante Sofi antarin Rosi ke rumah sakit. Rosi Enggak. mau ketemu sama Bunda. Enggak. Kamu harus tidur di sini, udah terlalu malam. Rosi gak usah khawatir, habis ini kamu siap-siap Tante Sofi bakal anterin kamu ke rumah sakit kita jenguk Bunda ya. Anterin apa sih, Udah Kak? daripada kamu repot ngurusin Rosi, kamu lebih baik fokus ngurusin Rafa aja, biar aku yang nganterin Rosi ke rumah sakit. Ribet ngurusin kamu, nggak pernah dengar kata orang tua kamu. Durhaka. Ya udah, Rosi nggak usah sedih ya. Habis ini Rosi siap-siap dulu, Rosi ganti baju. Habis itu kita ke rumah sakitnya, kita temuin Bunda, oke? Ya Tante Sofi. Oke, nggak boleh nangis sekarang ya. Nanti kalau Rosi nangis, Bunda malah makin sedih, oke? Wisnu, kamu? Pak Bram? Ya udah, oke. Gimana keadaan Hana? Pak Bram, masih dicek. Bu Hana masih dicek. Keracunan atau enggak. Tapi kalau menurut dugaan saya, itu bukan gejala keracunan, Pak. Hanya mah karena asam lambungnya naik. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, tapi tetap saja ya. Mau itu mah ataupun keracunan makanan atau apapun, Hana itu sakit pas jalan sama kamu. Jadi Hana itu sakit gara-gara kamu. Jadi Bunda sakit gara-gara Om Wisnu. Om Wisnu jahat. Tunggu, bukan begitu, Rosi. Gimana keadaan Hana sekarang? Masih dicek, Sof. Tapi kalau menurut dugaan saya itu hanya gejala mah. Asam lambungnya naik. Oke. Maaf Pak Bram, Dr. Wisnu, bisa saya bicara sebentar dengan Anda berdua di ruang kerja saya? Oh, oke. Bentar, Sof. Rosi. Rosi, kamu tunggu di sini sama Tante Sofi dulu ya. Ya sayang ya. Sebelumnya kami perlu minta maaf sebesar-besarnya atas keliruan kami dalam mendiagnosa kasus yang dialami oleh Ibu Hana. Setelah kami tes ulang dan lebih lanjut, ternyata Ibu Hana tidak mengalami keracunan makanan. Tapi karena faktor asam lambung Ibu Hana yang sempat naik, mungkin pada saat itu Ibu Hana telat makan, Pak. Ya, seperti yang saya duga. Bu Hana mah. Ya, Pak Bram. Sudah clear? Ya, mudah-mudahan kita... Ya tetap saja Dokter Wisnu ya. Kalau kamu mau jalan sama Hana, mau bawa dia pergi makan segala macam, kamu harus jaga dong. Ha? Dia nggak boleh sampai telat makan segala macam. Ntar begini dong. Apalagi lagi hamil. Maaf Pak Bram, kemungkinan besar ini karena faktor fisik Bu Hana yang sedang lemah akibat kehamilannya. Dan juga karena Ibu Hana kelelahan mungkin, Pak. Oke, Dok. Terima kasih. Pak Bram. Oke, aku minta maaf. Ya mungkin aku sedikit sensitif dan sedikit emosional. Yang penting Hana nggak apa-apa kan. Saya juga minta maaf, Pak, kalau sampai terjadi seperti ini karena kelalaian saya juga. Ya. Clear, Pak Bram. Ya udah, oke. Makasih ya dokter ya. Dokter masih. Ya, Mari.
Alhamdulillah kamu udah sadar ya. Mas Bram. Kamu udah gak apa-apa ya Hana ya? Mas. Oh, sorry. Ternyata benar, Hana sepertinya memang benar-benar telah menata dirinya dan mulai menjauhi dari aku. Hana, maafin saya ya. Saya lalai. Harusnya saya bertanya sama kamu udah makan belum? Enggak. Semua ini kesalahan aku. Seharian aku lupa untuk makan, tapi tadi aku bener-bener ngidam. Aku pengen makan kebab. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini jadikan pengalaman. Lain kali kalau kamu pergi, kamu sibuk, kamu siapin makanan, selalu kamu bawa. Ya? Untuk masalah ngidam apa aja boleh. Ya. Astagfirullahaladzim. Jadi semalam Hana itu ngidam. Dan Wisnu yang... Bunda! Rosi kok? Bunda! Bunda nggak apa-apa kan? Bunda nggak sakit kan? Rosi nggak mau Bunda sakit. Sofi, makasih ya kamu nganterin Rosi ke rumah sakit. Ini jam berapa, Nak? Harusnya kamu tidur. Udah malam loh. Bunda, maafin Rosi ya. Rosi udah seenaknya aja nginep di rumah ayah pas Bunda sakit. Rosi mau di rumah aja. Ya, abis ini kita pulang ya. Rosi bobo sama Bunda ya. Oke. Han, sekali lagi sorry tadi ya. Kamu gak perlu minta maaf, Wis. Ini bukan kesalahan kamu. Dan menurut aku ini gak perlu dibahas lagi kok. Tapi jangan kapok, ya. Kalau kamu ngidam, kamu telepon aku. Ini udah jam berapa? Udah jam 11. Gak mungkin kita nemuin toko yang jual kurma. Udah, kita pulang aja yuk. Ya nggak bisa, kita nggak bisa pulang. Kalau kita nggak dapetin makanan kamu, anak kita nggak kesampaian dengan kurma yang kamu cari itu. Itu nanti kasihan anak kita ileran nanti, kasihan. Aduh, apa sih Nak? Kamu harus ngidamnya kurma. Sabar dulu ya Nak. Pokoknya ayah akan tetap nyariin kurma yang kamu cariin ya sayang ya. Mas, tapi udahlah, kita pulang aja. Kamu besok kan harus kerja. Kamu udah capek. Siapa bilang aku capek sayang? Kalau aku harus muterin satu Jakarta untuk dapetin penjual yang masih buka jam segini, yang jual kurma, aku akan lakukan itu buat kamu dan anak kita sayang. Ya Allah, apakah Wisnu sungguh akan menjadi sosok suami yang aku dambakan? Apakah benar Wisnu bisa mengembalikan sesuatu yang telah hilang dari Mas Bram? Papa yang telepon. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Hana, gimana penyakit kamu? Hah? Kata dokter apa? Enggak, Hana nggak apa-apa. Tadi udah diperiksa sama dokter. Hana baik-baik aja kok. Papa nggak usah khawatir ya. Hana, kamu jangan ngebohong sama papa. Papa dengar katanya kamu pingsan. Ya, tadi dokter di rumah sakit bilang kalau Hana itu kecapean biasa. Tapi bukan hal yang besar kok, nggak apa-apa. Hana, udah dong jangan ngebohong sama papa. Kata dokter kamu kena penyakit apa? Apa mungkin kamu keracunan? Kok firasat Papa bisa benar ya, Miss? Papa tahu kalau aku... Hana, jawab dong. Enggak. Pak, beneran kok. Tadi dokter bilang Hana perlu istirahat aja. Dan Papa nggak usah khawatir. Sekarang Hana lagi on the way pulang sama Wisnu, sama Rosi juga. Kalau Papa nggak percaya, Papa bisa tanya sama Wisnu. Ya, jadi Papa nggak usah khawatir.
Beneran, Hana nggak apa-apa. Ya udah, Hana, kamu pulang cepet ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, apa benar yang bikin Bunda sakit itu Om Wisnu? Enggak sayang, Om Wisnu nggak salah apa-apa. Tapi kata ayah, Om Wisnu yang sakitin Bunda. Rosi, tadi ayah bilang sendiri kan, ayah ngaku kalau ayah salah. Dan Om Wisnu nggak salah apa-apa. Berarti sekarang Rosi harus minta maaf sama Om Wisnu. Ya, karena Rosi sudah menuduh Om Wisnu yang tidak-tidak. Enggak, Nak. Loh, Rosi sayang, kamu nggak boleh begitu dong. Bunda nggak suka, ayo dong. Enggak mau, Rosi kan nggak salah apa-apa. Rosi, kamu sudah menuduh Om Wisnu, jadi sekarang kamu harus minta maaf, Nak. Ya? Enggak mau. Rosi, Sabar. Kamu nggak boleh maksa begitu. Wisnu ini... Aku malu. Aku bukannya paksain Rosi, cuman Rosi harus belajar sopan santun. Rosi juga harus belajar mengakui kesalahannya. Iya, saya paham. Kalau memang dia benar, patut dia perjuangkan. Tapi kalau dia salah, dia harus mengakui kesalahannya. Dan saat ini, Rosi, sayang, kamu salah, Nak. Ya, Om Wisnu sama sekali tidak membuat Bunda sakit. Jadi sekarang kamu minta maaf ya. Please. Rosi sayang sama Bunda. Mau jadi anak pintar, anak soleha, sayang sama Allah. Kalau sayang sama Allah, Allah suka hambanya yang pemaaf. Sekarang Rosi minta maaf baik-baik sama Om Wisnu, sayang. Wisnu, Rosi minta maaf ya. Om Wisnu udah maafin dari tadi. Mas Bram, kamu udah pulang, Kak Sofi? Kok sepi sih rumah? Ini pasti Kak Sofi nemenin Rosi untuk rumah sakit. Kak Sofi ngapain sih ikut campur segala? Yang ada Mbak Hana sekarang pasti ngerasa menang daripada aku. Bawa kunci nggak? Enggak. Karin. Itu pasti Kak Sofi. Kak, tuh kan ngapain kakak anterin Rosi ke rumah sakit? Kamu juga aku udah ngizinin Rosi nginep di sini, malah kalian semua keluar dari rumah ini. Karin, kakak nggak mungkin nggak anter Rosi karena bundanya lagi sakit. Lagian Mbak Hana tuh sakit pura-pura, Kak. Cuma nyari perhatian dari Mas Bram aja. Tadi kakak udah ke rumah sakit. Emang Hana bener-bener sakit, dia nggak pura-pura, Karin. Kak, kenapa sih kakak selalu membelain Mbak Hana terus-menerus? Sudahlah Sofi, nggak ada gunanya kita coba jelasin semua ini pada Karin. Gak bakal dengar juga. Mendingan tidur. Masuk dulu. Mana Rosi? Mana anak kecil itu? Hah, kok nggak ada? Lagi ngumpet apa kenapa? Dia pulang. Tuh kan pulang sama Mbak Hana. Itu namanya pura-pura sakit, kakak. Nah, tidur juga semua juga tidur. Kan? Ya. Aku pamit ya. Ya. Oke. Rosi, Om Wisnu pulang ya. Assalamualaikum. Salim dulu dong sama Om Wisnu. Ya,
Hati-hati di jalan ya. Sekali lagi terima kasih Wisnu. Ya. Loh, Hana? Kok Rosi pulang sama kalian? Bukannya Rosi di rumahnya Bram? Pak, tadi kan Hana bilang kalau Rosi ikut aku pulang. Tadi dianterin Sofi ke rumah sakit. Bunda, Rosi masuk duluan ya. Rosi ngantuk ya? Ya udah, nanti Bunda nyusul ya. Oke. Lebih baik kita ngobrol di dalam yuk. Pak Indra, maaf Pak Indra, saya harus pulang. Kasihan Sheryl. Oh iya, terlalu. Betul. Ya sudah, hati-hati di jalan ya. Iya, makasih. Kan, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Hana, gimana kata dokter? Ya, aku nggak apa-apa. Udah, kita masuk ke dalam ya, Pak. Tapi kok muka kamu masih kelihatan pucat? Enggak. Hana nggak apa-apa. Ayo, Pak, kita masuk. Masuk ya, Pak. Kenapa Hana sepertinya tidak mau jujur sama saya? Ada apa sih sebenarnya? Apa yang dia sembunyikan? Hana, kamu sakit mah ya? Kamu sih suka makan telat. Atau kamu mungkin makan pedas gitu? Enggak, Pak, beneran. Hana itu kecapean. Udah itu aja, kata dokter juga seperti itu. Kamu nggak nutupin dong sama Papa. Bener kecapean, bukan sakit mah. Papa takut nanti kalau sakit mah bisa aja ke kandungan kamu. Alhamdulillah, tadi dokter bilang kalau kandungan aku baik-baik aja kok, Pak. Ya udah, Papa ke kamar dulu. Ya, Pak. Bu, minum dulu biar enakan perutnya. Kasih ya. Ya, Bu. Bu, maaf ya. Bukan maksud Ona kagak sopan. Tapi Bu, mendingan lain kali kalau ada apa-apa kagak usah disembunyiin dari Pak Uban, Bu. Ya, walaupun Ona mengerti maksudnya Ibu supaya Pak Uban kagak kepikiran. Begitu, Pan? Tapi kan akhirnya Pak Uban salah sangka mulu, Bu. Senewen mulu bawaannya. Ona, kamu benar. Cuman dengan kondisi Papa seperti ini, tahu sendiri kan. Kadang-kadang aku merasa lebih baik. Ya udah, mendingan nggak usah kasih tahu apa-apa juga. Iya sih, Bu. Apa yang Ibu bilang benar juga. Jadi SS ya, Bu ya. Apa itu SS? Serba salah. Ya udah deh, Bu. Ona pamit pulang dulu ya. Ona sorry ya. Gara-gara saya pergi, saya jadi ngerepotin kamu terus. Kamu harus jagain Papa. Kagak, Bu. Ona kagak repot beneran. Ya. Assalamualaikum. Ikhlas banget ya, Bu ya. Cepat sembuh ya, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah, kuatkan hamba menghadapi masalah-masalah ini. Bayi hamba, Papa, Rosi. Berilah hamba kesabaran seperti kesabaran yang dimiliki Rasul-Mu, ya Allah. Hana, mungkin ini hanya sebuah lagu. Tapi mudah-mudahan bisa membuat kamu tenang dan bisa menikmati istirahat kamu. Astaghfirullah Rabbal Baroya
Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Semoga lagunya bisa membuat kamu merasa tenang ya nak. Kamu harus kuat. Sebentar saja, sekedar mampir, sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terperdaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah. Terima kasih kiriman lagunya, Wis. Indah sekali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa di saat Hana sudah terlihat mulai membuka hatinya untukku, tapi malah kau berikan aku penyakit ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan keputusan saya untuk menjenguk Bang Norman hari ini adalah keputusan yang terbaik. Ya mungkin benar kata Mas kalau Bang Norman itu gak mau ketemu sama Helmi karena masih trauma dengan Helmi waktu itu marah-marah. Ya mungkin kalau dengan Ibu Vina, Pak Norman mau bertemu. Ya. Bang Norman katanya pinter melukis ya. Tadi pihak para medis bilang sama aku kalau Bang Norman itu bisa melukis. Bang Norman bisa melukis apa aja? Diam dulu. Aku boleh tahu nggak Bang Norman? Vina, jangan bergerak di situ aja. Norman gambar Vina. Subhanallah. Bang Norman ini lukisannya bagus banget loh. Bang Norman, kamu benar-benar sangat berbakat. Ya, makasih ada bikin aku jauh lebih cantik di lukisan ini. Selain itu, Pak Norman juga jago dalam soal hitung-menghitung. Subhanallah, ini sungguh bukti keadilan dan kebesaran-Mu ya Allah. Ternyata di balik keterbatasan Bang Norman, ada juga kelebihan yang sengaja Engkau titipkan. Mungkin aku perlu mencoba ajak Bang Norman untuk tinggal dan menghabiskan waktu bersama keluarga aku. Ya, siapa tahu dengan begitu mungkin Bang Norman bisa memaafkan Helmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hel, coba kamu lihat siapa yang aku ajak kesini. Vina. Bang Norman gak usah takut bang. Enggak, aku ngapain aja di sini sih? Nadia, Anto. Coba kamu lihat siapa yang mama ajak kesini. Om Norman, ada.
Untuk beberapa hari ini, Om Norman mau nginep di sini. Coba sekarang kamu tunjukin Om Norman kamar tamunya ya. Iya, Ma. Ayo, Norman, kita tunjukin kamar. Ayo, yuk. Vina, ini maksudnya apa sih? Kamu tiba-tiba jengukin dia, terus bawa dia ke sini tanpa bilang sama aku. Helmi, udahlah, kamu percaya aja sama aku. Ya, mungkin aja dengan cara ini hubungan kamu sama Bang Norman bisa lebih baik. Hel, darah itu lebih kental daripada air. Ya, aku yakin dengan Bang Norman selalu ada di samping kamu dan berada dekat kamu, pasti dia akan bisa menerima kamu. Dan aku yakin juga sebaliknya kok. Aku ngerti sekarang kamu pasti belum bisa menerima Bang Norman. Tapi semua gak ada yang gak mungkin, Hel. Ayah udah gak sayang lagi sama Rosi. Ayah lebih sayang sama Dede Bayi. Rosi gak suka sama Dede Bayi. Rosi.